Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak apakah sudah melakukan pembiasaan seperti membaca Al-Quran, ya, sholat duha, membaca buku, ya. Nah, bagi yang belum melakukan, ayo lakukan dulu anak-anak agar kita terbiasa, ya, kalau diawali sejak kecil. Kalau sudah siap untuk belajar, anak-anak, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama, ya anak-anak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Pada hari ini kita akan belajar di tema 7 tentang kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah, pembelajaran 2. Anak-anak, coba perhatikan, di sini ada Siti dan teman-temannya. Teman Siti itu ada 7 orang, ya. Kalau dengan Siti berarti ada 8 orang. Nah, teman Siti itu ada putra, ya, atau laki-laki, dan putri atau perempuan. Nah, coba anak-anak bentuk, ya, kelompokkan mereka ini ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok yang berjenis kelamin laki-laki dan kelompok yang berjenis kelamin perempuan. Nah, tulis di sini, ya anak-anak, siapa saja kelompok putra itu, ya, yang berjenis kelamin putra. Yang pertama ada Edo, ya. Ingat anak-anak, kalau menulis nama orang itu diawali atau huruf depannya ditulis dengan huruf kapital. Kemudian yang kedua ada siapa? Yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Ditulis, ya anak-anak. Nah, yang masuk ke dalam kelompok putri atau berjenis kelamin perempuan, ada yang pertama Siti, yang kedua siapa, yang ketiga siapa, keempat, dan yang kelima siapa. Tulis, ya anak-anak, dengan ejaan yang benar. Nah, setelah Siti melakukan kegiatan olahraga, Siti dan teman-temannya membaca dongeng di buku mereka, ya. Coba anak-anak buka bukunya. Di sini ada persahabatan antara Kiki dan Kiku. Nah, kalau sudah dibaca, pasti lebih seru apabila anak-anak menyaksikan videonya, ya. Di sini ada videonya. Coba anak-anak saksikan, ya. Lihat, pasti akan seru. Selamat menyaksikan, ya anak-anak. Sebuah dongeng fabel yang berjudul Persahabatan Kiki dan Kiku. Pada zaman dahulu, ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon di suatu hutan. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, akan tetapi tabiat dan sifat mereka sangat berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. "Selamat pagi, matahari yang baik," sapa Kiki dengan ramah. "Selamat pagi juga, Kiki." "Ho ho ho,
Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. "Kiku, pernahkah engkau makan cacing?" tanya Kiki pada suatu hari. "Belum, bagaimana memangnya rasanya cacing?" Kiku merasa tertarik. "Belum pernah makan cacing? Kalau begitu, jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi," kata Kiki sambil menepuk dada. "Kalau begitu, aku akan mencari cacing," kata Kiku penasaran. "Kau akan cari cacing di mana?" ejek Kiki. Aku tidak tahu," sahut Kiki malu. "Aku mau memberitahu, asal kau mau bangun pagi-pagi besok," ujar Kiki. "Baiklah," kata Kiku. Esok paginya, seperti biasa, Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku. Karena Kiku masih mengantuk, Kiku sering menutup matanya. "Lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidaklah engkau ingin memakannya?" tanya Kiki. Seketika itu, Kiku yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. "Petok, petok, petok. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama," ajak Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. "Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati," kata Kiku. "Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit," kata Kiki menimpali. "Baiklah, aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang. Karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan ya Kiki. Aku merasa badanku sangat sehat," kata Kiku. "Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi bersama-sama," kata Kiki. "Tentu, kalau begitu mari kita terbang. 1, 2, 3, seru Kiki. Kedua burung itu pun melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara pohon-pohon. Nah, anak-anak, bagaimana ceritanya? Seru kan? Dongeng fabel persahabatan antara Kiki dan Kiku. Nah, sekarang coba tokoh di dalam dongeng tadi ada siapa saja? Yang pertama ada Kiki, kemudian yang kedua ada Kiku, dan yang ketiga ada Ayam, ya, Ibu Ayam. Nah, kemudian kita lihat watak dari Kiki ini bagaimana, ya. Dia ini rajin, ramah, mau menasehati, kemudian suka bangun pagi, ya. Kemudian sekarang dari watak Kiku, bagaimana anak-anak? Ya, dia itu sangat pemalas, ya. Bangunnya suka siang, kemudian tidak mau bekerja, ya. Nah, ini dari watak Kiku. Kemudian dari wataknya Ayam. Bagaimana watak Ayam? Nah, dia ini baik hati, ya, suka berbagi, ya, dengan berbagi makanan bagi Kiki dan untuk Kiku juga, ya. Nah, kemudian amanat dari persahabatan Kiki dan Kiku ini, apa yang disampaikan kepada kita? Di antaranya
kita tidak boleh menjadi orang yang pemalas ya anak-anak ya, harus rajin ya. Kemudian perhatian terhadap teman yang pemalas ya, dengan cara menegurnya ya. Jangan dibiarkan saja kalau misalnya ada teman kita yang malas-malasan. Kita harus perhatian, teguh dengan cara baik-baik ya. Kemudian kita harus ramah ya terhadap semua orang, tidak boleh sombong ya, tidak boleh egois ya. Nah, ini amanat yang ada dalam dongeng tadi. Kemudian latarnya itu ada di mana saja ya dongeng tadi, yaitu ada di pohon ya latarnya itu. Nah, ini yang ada di dalam dongeng tadi ya anak-anak. Nah, sekarang berdasarkan dongeng di atas, anak-anak jawab nih pertanyaannya. Pasti anak-anak bisa menjawab kalau sudah menyimak ceritanya. Yang pertanyaan pertama, siapakah yang sering bangun pagi anak-anak? Iya, betul. Yang sering bangun pagi yaitu Kiki. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapakah yang malas bangun pagi anak-anak? Ayo dijawab ya. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan Kiki ketika bangun pagi? Kemudian yang keempat, apa akibat dari tidak bangun pagi ya anak-anak? Akibatnya itu kalau misalnya kita bangun kesiangan, kita akan bagaimana? Ya, coba ditulis ya. Kemudian yang kelima, sebutkan manfaat dari bangun pagi. Nah, tadi yang dilakukan oleh Kiki, manfaatnya apa kalau misalnya dia bangun pagi ya? Sebutkan ya anak-anak, boleh 2, 3 ya, lebih bagus ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam mencari makan ya. Ditulis ya anak-anak jawabannya. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar berdiskusi ya. Boleh dengan kakak, dengan bunda ya, dengan ayah ya. Diskusikan tentang sikap terhadap teman yang berlainan jenis kelamin ya, ketika kita berada di sekolah ya atau di rumah ya, pada saat berolahraga ya, pada saat bermain ya. Coba didiskusikan. Nah, apa saja ya ketika sikap-sikap yang harus kita lakukan terhadap teman-teman yang berbeda jenis kelamin ya. Kemudian diskusikan pula bagaimana sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam dongeng di atas. Nah, di sini Ibu beri 4 contoh ya sikap kita terhadap teman yang berbeda jenis kelamin. Kita harus saling menghormati dengan perbedaan yang ada ya. Tidak boleh berkelompok atau berteman dengan perempuan saja ya, atau misalnya Edo berteman dengan laki-laki saja ya. Kemudian yang kedua, tetap bermain walaupun berbeda jenis kelamin ya. Tidak mengejek teman yang berbeda jenis kelamin ya. Tidak boleh saling ejek-ejek ya. Kemudian yang keempat, selalu bekerja sama ketika dikelompokkan dengan kita. Misalnya ibu guru mengelompokkan kita dengan teman yang berbeda lawan jenisnya ya, dengan kelompok putra atau dengan kelompok putri ya, dicampur. Kita harus mau bekerja sama ya anak-anak. Itu contoh sikap kita terhadap teman yang berbeda jenis kelamin. Nah, coba anak-anak diskusikan sikap ayam terhadap
Kiki dan Kikut tadi dalam mencari makanan. Bagaimana sikap ayam? Coba Nana ditulis ya di buku tulis. Nah, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.